Mari kita berdoa jemaat sekalian. Tuhan, malam ini kami lewat Zoom bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kami memuji Engkau, kami menaikkan puji-pujian, kami bertemu dengan teman-teman seiman lama tak ketemu Tuhan, tidak ketemu muka dengan muka, kami melalui media Zoom. Tuhan Yesus, kami boleh melihat keadaan mereka, cerita, sharing, keseharian hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami semua. Malam ini Tuhan, dalam doa ceria, Tuhan kumpulkan teman-teman seiman, mereka Tuhan ingatkan supaya hari ini ada doa malam, supaya mereka boleh ikut perjuangan doa ini. Dan Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Hati kami selalu haus akan kebenaran-Mu. Tuhan Roh Kudus bekerja lewat kebenaran yang kami dengar, boleh mengubah hati kami, mengubah pikiran kami, membuat rohani kami tambah baik, hari demi hari tanpa mengerti maksud dan rencana Tuhan. Walaupun harus kami akui, dalam perjalanan hidup tidaklah semudah yang kami pikir. Banyak lika-liku yang harus kami jalani, banyak hal yang kami tidak pahami, tapi kami mengerti Tuhan itu Allah yang menyertai. Tuhan, kami mau dengar firman, kuasai hati dan pikiran kami. Tuhan, beri hamba-Mu ini kemampuan berbicara dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa jemaat, bahasa kehidupan, supaya gampang dimengerti oleh siapapun, oleh lapisan manapun yang pendidikannya setinggi apapun, pendidikannya serendah apapun, boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Kami mau dengar Engkau berbicara, kami dengar Tuhan. Terima kasih, Tuhan Roh Kudus bekerja, kami siap mendengar sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Ya, senang bisa ketemu dengan jemaat sekalian. Mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini 2 ayat saja ya. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur 139. Mazmur 139. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 139. Oke, Mazmur 139 ayat 23-24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 bunyi firman Tuhannya begini. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Satu kali lagi. Selidiki aku ya Allah, Mazmur 139 ayat 23. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Malam yang nikmat, saudaraku ya, boleh menikmati kebersamaan lewat media bersama jemaat, malam ceria doa. Tapi kalau saya yang khotbah mikirnya berat, saudaraku. Ya. Kalau saya yang khotbah mikir-mikir, saudaraku, mikir-mikir, ajaknya mikir. Kan enak loh mikir itu, saudaraku. Nikmat sekali rasanya itu ya. Seperti lebih dari makan es krim, saudaraku. Mikir-mikir itu, merenung itu asiknya sampai lupa semua, saudaraku, udah mikir. Oke? Saudara-saudara sekalian, manusia itu ya, kita ambil contoh, jadi baru kita bahas, saudaraku. Banyak jemaat, ya. Pak Pendeta, aku mau ambil keputusan kok bingung ya. Ambil tidak, gitu loh Pak Pendeta. Kadang-kadang bingung juga, kadang-kadang hati jadi gelisah Pak Pendeta, begitu. Ya, udah mau ambil keputusan, digoyang 2 kali, kalimat dari suami nggak jadi lagi, gitu.
Apa itu ya Pak Pendeta? Itu masalahnya di mana Pak Pendeta? Saudara-saudara sekalian, manusia ini, kayak kita-kita ini, bukan monyet loh, manusia kayak kita-kita di saudaraku. Yang membuat dalam diri kita menjadi orang besar adalah ketika kita mampu, saudaraku, ya, di dalam hidup kita ini, saudaraku, kita menjadi pemenang the battle between mind and heart. Aduh, itu besar, men. pertempuran antara hati dan pikiran itu besar sekali. Itu sebenarnya adalah kunci kehidupan kita, saudaraku. Begitu. Kenapa gelisah ya? Ambil keputusan ini itu. Karena hati dan pikirannya belum sinkron, saudaraku. Pikirannya pingin, tapi hatinya nggak mau, ya gelisah lah. Udah pasti itu, saudaraku. Hatinya pingin, tapi pikirannya was-was. Nanti kalau ini gimana, itu gimana. Bingung lah. Jadi ketika kita menghadapi hal sudah hidupnya, saudaraku, ingat. Kenapa bisa terjadi itu? Hati dan pikiranmu belum sinkron. Belum sinkron dia. Hati setuju, pikiran tidak. Atau pikiran setuju, hati tidak, saudaraku. Begitu. Itu terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nggak sadari itu loh, saudaraku. Kita nggak sadari itu. Jadi oke, malam ini kita berbicara mengenai perubahan hati dan pikiran, saudaraku. Agak rumit sih, tapi ini kenyataan hidup. Sampai satu contoh, saudaraku ya, dalam kehidupan kita, mestinya antara dan hati dan pikiran itu harus sinkron, begitu. Baru hidup ini tenang, saudara sekalian. Begini, manusia-manusia kayak kita ini, saudaraku ya, ada beberapa macam lah, saudaraku. Bukan monyet, bukan apa, orang sih, saudaraku. Ada orang yang hatinya gampang diubah loh, saudaraku. Ada loh. Hatinya gampang diubah, pikirannya pun gampang diubah. Itu seperti tanah yang subur, saudaraku. Gampang ditanam oleh firman, saudaraku. Ada jenis orang seperti itu. Jadi kalau dia udah mikir-mikir sebentar, udah hatinya pun ikut. Itu orang benar-benar langka deh, saudaraku, begitu. Ada orang yang hatinya susah diubah, tapi kepikirannya gampang. Ada, saudaraku. Gitu. Hatinya gampang, saudaraku. Hatinya susah diubah. Udah kalau dia bilang udah itu, saudaraku, mau mati, mau meledak, mau apa, dia nggak mau. Hatinya keras, bukan batu lagi, baja, men, begitu. Tapi pikirannya gampang diubah. Kena firman Tuhan dikit aja, dia udah, ya Tuhan. Itu ada orang begitu, saudaraku. Orang jenis ketiga adalah orang yang hatinya gampang diubah, tapi pikirannya tidak, saudaraku. Hatinya kalau ingat-ingat firman Tuhan, atau dia melihat sesuatu, hatinya gampang tersentuh, tapi pikiran tidak mudah. Nah, saudara coba periksa dulu hari ini. Kita pelan-pelan ngomongnya, saudaraku. Tenang aja, kena sikat semua, saudaraku. Tenang aja, kena semua. Mau lari di pojok pun kena firman Tuhan hari ini, saudaraku. Ya. Saudara pilih yang mana? Saudara orang apa? Coba pikir. Orang bilang itu, saudaraku ya, oh, kalau laki-laki kan lebih pakai rasional, Pak. Wanita pakai perasaan, Pak. Enggak juga. Ada juga laki yang perasaan bukan main, ada juga, saudaraku. Tinggal saudara pilih. Saudara orang yang hati yang gampang diubah, pikiran gampang diubah, satu. Atau saudara adalah orang yang hatinya tidak gampang diubah, pikirannya mudah. Saya adalah orang yang hatinya gampang diubah, tapi pikiran susah, saudaraku. Biasanya orang-orang yang suka mikir itu pikirannya yang membuat halangan buat dia, saudaraku, begitu. Nah, saudara ada di posisi mana? Standing point-nya dulu, saudaraku. Kalau saudara udah tahu, saya kan nggak tahu saudara. Kalau saudara udah tahu siapa saudara, nanti jalannya khotbah ini jadi enak, saudara. Iya ya Pak ya. Oh begini ya Pak. Jadi you know something dalam hidup, saudaraku. Oke. Ini jenis apa? Sejenis manusia yang hatinya gampang diubah, pikiran tidak semudah itu loh. Saya masih banyak kalau ini itu, kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau itulah enak aja you mikir. Saya begitu, saudaraku. Dengan firman Tuhan pun kita baca pun ya, saudaraku, banyak sekali pemahaman kalau ini seperti apa Tuhan, begitu, saudaraku. Ya, gitu. Jadi sebenarnya ilustrasi dulu, saudaraku ya. Kalau saudara punya anak kecil, begitu. Anakmu itu umur 5 tahun, 6 tahun, tanya terus, Pak, ini apa nih Pak, ini apa, ini apa nih Pak, kalau ini apa, itu menunjukkan dia itu orangnya akan menuju kepada seorang yang pemikir, saudaraku, thinker. Dia ingin tahu banyak tuh, saudaraku.
Kalau ini padahal batas usianya untuk tahu itu belum pas lah waktunya. Tapi dia udah tanya, kalau ini gimana? Kenapa dia begini? Kalau ini apa? Itu dia mikir, otaknya jalan, saudaraku. Itu anak suatu hari bisa menjadi leader, saudaraku. Pikirannya kuat itu, dah itu sangat susah diubah loh, saudaraku. Tapi kalau anak kita itu nggak pernah tanya apa-apa, makan tidur itu babi itu, men. Itu nggak dapat jadi siapa-siapa itu. Makan tidur, mama, papa tidur lagi. Itu pik itu, bos, begitu. Tapi kok anakmu tanya itu jangan dimarahin. Kita orang tua itu begitu tuh. Diam, jangan banyak tanya. Kamu nggak suka di mobil tanya, padahal itu menunjukkan kemampuan yang tinggi, saudaraku. Dari kecil udah kelihatan, saudaraku. Jadi kok anakmu itu tanyanya banyak, itu otaknya jalan, men. Itu otaknya jalan. Dia punya hati dan pikiran itu bertempur, bos. Bertempur. Kemampuan untuk mengerti belum banyak, tapi dia butuh input. Dia butuh pemahaman penjelasan ke dia, saudaraku. Oke? Nah, udah ya. Saudara, orang yang hatimu gampang diubah, pikiran tidak, satu. Atau saudara orang yang pikirannya gampang diubah, hati tidak. Atau saudara adalah dua-duanya. Hati dan pikiran gampang diubah, Pak. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Ini menentukan kita, saudaraku, hati dan pikiran kita. Saya ambil contoh lagi. Banyak contoh lebih bagus. Misalnya, orang mau cari pasangan hidup. Saya nggak tahu nih, di Zoom kita ini masih ada yang muda-muda nggak, saudaraku, yang sedang cari pasangan, gitu, saudaraku ya. Begitu. Dan mencari pasangan hidup pun dibutuhkan heart and mind, saudaraku. Begini, contohnya. Ada seorang pria suka kepada kamu, katakanlah kamu seorang wanita, begitu ya. Nah, menurut pikiran kamu, seorang wanita, pria ini oke, pendidikannya bagus, pendidikan bagus dari keluarga baik-baik, keluargamu keluarga yang cukup berada, pendidikan oke, orangnya cinta Tuhan, begitu. Dari menurut pemikiran anak gadis, semua oke itu, saudaraku. Ya, pikirannya udah say yes. Tapi hati-hati, bos, dalam hal ini. Kalau hatimu tidak bilang apa-apa, atau hatimu say no, jangan maju. Jangan. Ini masalah jadi repot loh nanti. Jangan maju. Gak apa-apa lah, yang penting dia kan hidupnya bagus, keluarganya oke, ini oke. Saya kalau sama dia, married sama dia kan semua terpenuhi. Salah besar, saudara. Kau tidak pernah akan tenang, hatimu akan gelisah. Kenapa? Dalam hati dan pikiran itu belum sinkron tuh. Orang hatinya bilang tidak kok, kamu hatinya tidak cinta kok. Kamu paksa cinta karena apa? Banyak duitnya, kan begitu? Iya kan? Keluarga baik-baik. Kalau terkenal, hidup tidak hanya karena banyak uang loh. Hidup tidak hanya karena itu saudaraku. Hidup juga karena cinta loh. Nah, ini penting. Ini kadang-kadang terabaikan. Lihatlah keluarga kayak apa kalau sudah married. Banyak loh kasus. Ya, laki perempuan sama lah. Saya tidak bilang hanya perempuan, saudaraku. Menikah dengan pasangan yang jauh lebih kaya sekali, dia tidak punya apa-apa. Ya ikut-ikut belajar mencintailah, katanya begitu. Walaupun pertama belum, saudaraku. Hatimu tidak pernah akan tenang seumur hidup. Karena dalam pertempuran di hati dan pikiran kita itu tidak pernah sinkron, kita sudah berani ambil keputusan. Jangan. When you mind say yes, tapi hatimu say no, you harus berhenti sebentar. Harus disinkronin loh, saudaraku. Begitu. Ya. Ya, itu dia hidup. Contoh kedua. Masalah kepahitan. Difitnah lah. Diejek lah. Ditipu lah. Disakiti lah, saudaraku, begitu ya. Nah, yang kayak begini ini berat juga, saudaraku. Saya difitnah, Pak. Fitnah sih lebih kejam dari pembunuhan, benar. Tapi daripada dibunuh, saya pilih difitnah aja, Pak. Kalau dibunuh udah mati tuh, difitnah enggak tuh, begitu. Ya. Nah, ini masalah sakit hati, saudaraku, itu heart and mind. Firman Tuhan tulis, ampuni, ya, saudaraku. Hatimu bilang tidak bisa, pikiranmu ngomong ini, udahlah, kan nggak apa-apa, dia juga manusia biasa,
banyak juga kan kelemahannya, ada juga baiknya kan. Pikirannya mulai mau membujuk hati, hati nggak mau. Sorry ya, bukan nggak mau ini nggak mau, tapi aku terlampau sakit. Sakitnya sampai di sini. Ada lagunya kan saudaraku, sakit sekali. Ya. Pikiran terus membujuk, hati nggak mau. Itu sampai mati pun tidak akan berubah orang saudaraku. Orang bilang terlampau sakit hati. Kita balikin sekarang. Sekarang hati yang ini, iya ya, gimana pun dia kan friend, gimana pun dia kan mama, gimana pun dia adik, gimana pun dia kan udah married sama saya, kan gitu kan, pikir hatinya udah mau, tapi pikirannya nggak mau. Pikirannya ngomong apa? You mau lagi nanti diperlakukan seperti itu, ada lagi nanti kedua kali lu mau gitu. Orang begini you masih hidupi lagi. Oh repot saudaraku. Ini main hati dan pikiran tuh gak berhenti saudaraku. Nah ini dua contoh ini saudaraku. Nah semua kehidupan kita main-mainnya di situ. Maka tadi tanya kenapa bingung ya ini? Karena hati dan pikiran belum sinkron. Usahakanlah dalam hidup ini untuk semua yang kamu hadapi itu belum ada nasihat dari orang-orang luar, tapi dirimu sendiri dulu. Hati dan pikiranmu harus sinkronkan. Itu penting, men. Itu penting. Itu penting. Biasanya sharing saudara itu ketahuan tuh. Pak, aku sudah mau gitu, kok aku nggak tenang ya, Pak ya. Aku sudah mau beli rumah, Pak. Tapi kok hatiku rasanya nggak tenang, gelisah terus ya. Hatimu nggak suka itu. Hatimu nggak suka. Begitu. Hatimu nggak suka. Cuma yuk paksain, saudaraku. Begitu. Jadi Tuhan bekerja lewat dua bagian itu. Tuhan bekerja lewat hati kita, Tuhan juga bekerja lewat pikiran kita, saudaraku. Nah, dua-dua ini harus mengalami pembaharuan lewat firman Tuhan, saudaraku. Harus. Kalau enggak jadi bahaya. Kalau hatinya jahat, pikiran juga jahat, betapa jahatnya hidup itu. Iya kan? Hatinya jahat, pikirannya jahat, betapa jahatnya hidup itu, saudaraku. Perhatikan. Jadi, saudara, kalau saudara pelan-pelan menyimak khotbah ini, coba lihat hidupmu pelan-pelan. Gitu. Ada nggak masalah-masalah yang you hadapi itu, saudaraku ya? Yang sampai ini orang lain nggak tahu sih, kamu yang paling tahu tuh. Sorry ya, gua korek-korek hatimu, saudaraku ya, begitu. Orang lain nggak tahu sih, hanya antara kamu dan Tuhan aja. Masalah yang sampai sekarang masih berlarut karena apa? Masalah hati dan pikiran nggak sinkron-sinkron dia. Nggak sinkron-sinkron, kadang-kadang merasa udahlah biarin aja lah, nanti dengan lama dibiarin juga selesai, nggak pernah akan selesai, saudaraku. Nggak pernah akan selesai. Ingat nggak saya pernah kasih satu ilustrasi, you tidak suka dengan satu orang, oke? Tapi nggak pernah you selesaikan, gitu. Nggak pernah sinkron hati pikiran, biarin. Nah, biarin apakah lupa? Enggak loh, saudaraku. Saya kasih contoh, masih enggak? Suatu hari habis ibadah di gereja pulang, suami istri, beli buah mangga, jeruk, pepaya, saudaraku pulang ke rumah mau ngerujak gitu loh. Wah senang banget mangganya gede. Itu suami baru ambil pisau nih, mau kupas mangga. Pisau mau kupas mangga, setengah kupas, itu istri sebut nama orang tuh yang kamu tidak suka. Yang selama ini hatimu masih susah untuk sinkron dengan pikiran. Dia sebut nama itu, menggelegar itu hati saudaraku. Itu mangga kena getahnya, bos. Diserut kencang banget, gede tinggal segini saudaraku. Kenapa? Ekspresi jiwa keluar, iya kan? Mangganya mana Pak? Habis, kenapa? Itu ekspresi dari kemarahan hatimu saudaraku. Manusia itu begitu. Jadi, saudara mau tahu nggak? Orang lihai itu gimana orangnya? Kalau dia benci kamu, dia masih bisa tepuk-tepuk bahu kamu. John, makan yuk. Yuk jalan-jalan yuk, John. Itu orang terlampau lihai. Bahaya, men. Lebih baik you berhadapan dengan orang yang langsung depan ngomong sama kamu. Saya nggak setuju sama kamu, tau nggak? Saya tidak suka sama you, kamu itu jauh lebih baik. Kalau you hadapi orang yang dia sudah tidak suka sama you, dia sudah benci sama you, dia bisa merancang jadwal you, tapi dia ketemu dengan you sangat senyum baik lagi. Bisa saya bantu nggak? Orang itu terlampau berbahaya. You ketemu orang seperti itu, terlampau berbahaya. Dan ada manusia seperti itu nggak? Wah banyak, men. Banyak, bos. Ini seni hidup ini. Pertempuran orang pintar memainkan ekspresi wajah. Orang pintar mengendalikan hati. Hati marah tapi wajar tersenyum, saudaraku. Kadang-kadang kita kan ada orang gak begitu. Kalau hati marah, wajahnya langsung kelihatan. Jadi dikasih bohongin, ya kelihatan dia marah. Tapi ada orang galau,
Ada orang kan, saudaraku, tersenyum malah dia. Baiknya minta ampun. Wah, orang-orang demikian itu terlampau pintar main sandiwara, saudaraku. Begitu. Dia banyak nonton film Korea itu kayaknya. Orang seperti itu, saudaraku. Jadi saudara, hati-hati ya dalam hidup ya. Sekarang mulai cek hati dan pikiranmu. Masalah-masalahnya kamu yang tahu semua. Ya, kamu sudah tahu. 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 masalah. Kita ambil 5 dulu dah. Yang paling besar. Yang kadang-kadang you merasa harus bagaimana ini? Saya harus bagaimana? Udah ini loh. Udah doa loh. Tuhan, saya harus bagaimana ini Tuhan? Kenapa nggak saya selesai ya? Kadang-kadang saya biarin Tuhan. Nah itu karena masalah di hati pikiranmu harus lihat. Firman yang kita baca tadi itu. Ujilah aku, lihatlah pikiranku, lihatlah hatiku, apakah jalanku serong, tuntunlah aku ke jalan yang benar. Saudara mau lihat Kain nggak, saudaraku? Kain dan Habil. Nah itu dia. Itu dua kakak beradik itu, saudaraku, pembunuhan pertama terjadi setelah keluar zaman Eden. Itu loh, saudaraku, itu pembunuhan pertama. Saudara bunuh saudara, saudaraku. Itu kan? Kenapa? Karena adiknya persembahannya diperkenan Tuhan. Kan begitu. Ayatnya jelas loh. Maka panaslah hati Kain. Wah, panas, men. Ya udah panas hatinya, pikirannya setuju. Bunuh aja dia. Bunuh aja. Jadi kalau pikiran sudah kasih rencana, ajak dia ke padang. Bunuh aja. Hati juga udah oke. Kalau pikiran hati udah setuju, saudaraku, ujungnya pembunuhan, men. Ya. Itu begitu, saudaraku. Jadi kalau bisa kita berhentiin daripada hati marah, masih ada batasannya, kita terselamatkan banyak hal yang gak baik, saudaraku. Tapi kalau ini hati nih, sama pikiran udah sama-sama jahat, saudaraku, wah, kita akan menderita luar biasa, saudaraku. Ya, itu kalau sudah dua-duanya kong kali kong sama jahatnya, ekspresinya itu mencelakakan orang itu sampai ke tingkat pembunuhan, saudaraku. Lihat itu Saul dan Daud, sama kan? Bencinya itu Saul, saudaraku, gua bunuh lu, karena lu lebih hebat dari gua sekarang. Laskar-laskar sudah nyanyi itu. Ya, gua bunuhannya 1000-an, lu bunuhan selaksaan. Gua habisin, saudara itu. Itu manusia itu, jangan pikir enggak loh. Pak, saya kan nggak kayak gitu, Pak. Saya nggak sampai membunuh orang, Pak. Tunggu dulu, men. Tunggu dulu. Kan gua belum selesai khotbah, bos. Tunggu dulu. Masalah kalau kita tidak sampai kepada pembunuhan pun, saudaraku, mulut ini tak tahan. Karena hati sudah marah, pikiran setuju, yang keluar apa? Gosip. Keluar gosip. Keluarlah kalimat-kalimat yang sifatnya destruktif, menghancurkan orang, saudaraku. Ibu-ibu, bapak-bapak sama. Kalau zaman dulu kan orang suka ngomong kalau ibu-ibu ketemu gosip, bapak-bapak sama lah. Nggak beda itu, saudaraku. Kita kalau udah nggak suka orang, mulut kita ngomongnya apa? Waduh, seabar-abar tuh, saudaraku. Itu ekspresi daripada hati yang tidak suka. Itu dia. Jadi kalau saya khotbah begini, saudaraku, yuk ketemu teman-teman, yuk udah tahu si A, si B, si asal ketemu, Pak. Aduh, omongannya kepada si A, si B itu, Pak, gitu. Udah tahu hatinya, apa yang terjadi, kamu udah tahu lewat khotbah ini. Udah tahu, bos. Itu kalimat itu adalah ekspresi daripada hati dan pikiran. Gitu. Ada orang begitu kan? Karena dia nggak suka A, ketemu itu terus diomongin, ya. Yang jelek-jelek terus itu orang terus kayaknya kalau nggak sampai orang itu udah mati dia nggak puas, udah mati pun masih diomongin, begitu, saudaraku. Itu ekspresi jiwa, men. Kebaca kok sama kita itu, kebaca kok sama kita. Jadi saudara, sekarang kita kalau berteman, saudara udah bisa lihat, ini orang kalau ketemu ngomongnya gitu terus, itu memang hatinya begitu. Gak pernah diperbarui firman. Dia belajar Alkitab udah 20 tahun, men. Katakanlah ya, belajar Alkitab udah lama, itu Alkitab pun udah dia bakar, dia minum tuh air Alkitab, saudaraku, begitu. Tapi hatinya, bos, ya, kalau udah ketemu mulutnya nggak tahan. Itu kenapa? Itu orang hatinya tidak pernah diubah oleh firman, tapi pikirannya firman, dia kenal itu firman segudang, jadi gudang di sini, saudaraku. Ngerinya hidup ini, ya ngeri. Jadi baca Alkitab tidak menjadi jaminan orang itu rohani loh, bos. Enggak loh. Lihat nih ya. Knowing Jesus atau knowing Bible dengan living with Jesus itu tidak sama, bos. Tidak sama.
Knowing Jesus, kamu tahu Alkitab Tuhan ini, itu bacalah itu firman Tuhan. Tapi living with Jesus, hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup yang diubah. Nah, itu belum tentu bisa. Knowing tahu banyak, Alkitab segudang mau ABC. Setan tahu loh firman Tuhan. Kalau kita ujian sama setan, kalah kita men. Kita dapat gocap, setan cepet bos. Begitu. Tapi kalau living with Jesus siapa? Sorry to say, khotbah hari ini membongkar sebuah kebusukan orang Kristen, saudaraku, begitu loh. Ya, pegang Alkitab, KTP Kristen tidak jadi jaminan, men. You knowing Jesus, you dibaptis, iya, ini sertifikat Pak, yes. Tapi living with, ya, you knowing your wife dengan you living with your wife itu different loh. Knowing your wife, you hanya tahu istrimu, tahu suamimu. Dia tinggal di Indonesia, dia tinggal di Amerika. Habis menikah 5 tahun terpaksa pisah Pak. Saya tahulah itu suami saya. Tapi kalau living with, nah hidup bersama, you belajar mengerti dia, memahami dia, itu living with. Waktu pacaran itu bukan living with loh, itu knowing loh waktu pacaran. Saya tahu sih pacar saya si John ini tahu gitu doang, saudaraku. Tapi kalau sudah menikah, living with, joroknya pun tahu. Nah itu mantap bos, begitu. Iya kan? Pagi-pagi nggak gosok gigi, kamu tahu itu. Tapi kalau knowing mana tahu, orang tidak tinggal serumah kok, kan begitu. Jadi dalam hal masalah heart and mind ini, saudaraku, dipertaruhkan adalah living with Jesus-nya, hidup bersama Tuhannya. Banyak orang sudah belajar firman lama tidak ada perubahan. Nah, suamimu itulah, Pak, suami saya udah 15 tahun menjadi Kristen. Kok gini-gini terus ya Pak Pendeta? Tiap minggu ke gereja tuh Pak, ikut tuh. Kalau dia nggak gereja, wajahku hitam. Dia udah ikut tuh Pak. Ikut ke gereja, duduk di samping. Dengar firman, nyanyi, kenceng dia Pak. Tapi lihat tuh modelnya Pak. Tetap aja main judi online terus. Tetap aja begitu sifatnya. Kok nggak berubah ya Pak? Tiap minggu ke gereja loh Pak. Malam-malam saya lihat dia suka baca firman Tuhan. Iya, itu knowing Jesus. Living with-nya sama sekali zero, man. Zero ini hatinya enggak pernah berubah. Pikirannya enggak berubah. Tingkah laku rohani saja. Esensinya tidak pernah changing. Kristen begitu banyak, bos. Banyak sekali. Banyak sekali. Kristen begitu banyak sekali. Kelihatannya rohani sekali. Dikit-dikit, ya kehendak Tuhan. Dikit-dikit, demi Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Ngeri banget kalau kadang-kadang kita seperti itu, saudaraku. Begitu. Ya. Jadi, apa kita punya kepercayaan itu, Tuhan Yesus itu menjadi topeng buat hidup kita. Kita sembunyi di belakang Tuhan Yesus, saudaraku. Begitu. Ya. Dikit-dikit, kalau Tuhan ngomong gini ya, kalau kehendak Tuhan ya, saudaraku. Kadang-kadang semua hidup ini menjadi panggung sandiwara kalau sudah begitu. Jadi sebenarnya doa malam ini, saudaraku, adalah mengajar kita suatu kejujuran hati dan pikiran itu. Coba dua itu diajak remu oleh firman. Dua ini, saudaraku, kalau dia bagus, taruh di bawah firman, saudara menjadi orang yang sangat mempengaruhi jiwa orang, mempengaruhi hidup orang. Tulus, saudaraku. Itu namanya tulus, itu dia. Ya bahasa Indonesia itu tulus, sincere, saudaraku, itu tulus, saudaraku. Karena hati dan pikiranmu sinkron. Tidak ada keinginan di balik itu, saudaraku. Sincere, tulus, saudaraku. Yeah. Sine cara, bahasa Latinnya, saudaraku. Begitu. Seandainya kita ini ya, kalau pelayanan kita itu bisa sampai tulus seperti itu, saudara mau bilang pelayanan itu diberkati Tuhan, nah itulah sebenarnya, saudaraku. Ayo sekarang kita jujur yuk. Si A, si B, si C, ya. Katakanlah pendeta. Sama ngomong kalimat yang sama. Ambil ayat yang sama, saudaraku. Kenapa pendeta A dan B ini dia ngomong ayat yang sama, kalimat yang sama, orang dengar sampai tersenyum-senyum. Oh gitu ya. Kenapa pendeta C ini kalimatnya ngomong jemaat dengarnya sampai jemaat seperti terdiam, terpaku begitu, hatinya seperti ditusuk, you know why, saudaraku? Karena masalah itu ada ketulusan di dalamnya bicara itu, saudaraku. Jadi bukan hanya lip service, saudaraku, itu power itu keluar dari situ, saudaraku, itu dia. Sampai jemaat duduk, sampai dia seperti patung, saudaraku, itu kenapa? Karena ketulusan itulah kuasa itu keluar, saudaraku. Itu loh sebenarnya.
Saudara pernah baca buku bahasa Inggris ya, zaman dulu ada seorang pendeta hebat sekali. Saudaraku, dia berkhotbah itu jemaat sambil itu ya, dia berkhotbah itu saudaraku di tengah zaman dia itu ya, manusia berdosa di tangan Allah yang murka. Mereka yang dengar itu semua sampai ketakutan saudaraku. Jadi sebenarnya rahasia dalam pelayanan saudaraku terletak di hati dan pikiranmu. Tapi kalau malah ini sudah macam-macam, pelayanan motivasi sudah tidak benar, jangan bicara mengenai diberkati Tuhan, saudaraku. Gitu. Kalimatnya pun sampai lalu jemaat nggak dapat apa-apa. Jemaat hanya, apalagi jemaat yang pikir, oh aku senang diberkati, selesai. Bisa udah nggak ada. Tapi kalau menanam sesuatu yang firman ditanam itu bukan untuk 2 hari. Jemaat itu ingat seumur hidup, saudaraku, seperti dipatri di hati saudaraku, sampai dia tua pun aku ingat loh pendeta ini ngomong ini, Pak. Nah itu namanya pendeta itu memberitakan dengan tulus, sincere, sinakera, saudaraku. Ya. Jadi hati dan pikiran pendeta itu memang dia inginnya seperti itu. Itu akan menancap di hati jemaat saudaraku. Itu sampai selama-lamanya. Sampai pendeta itu mati pun, jemaat itu masih ingat saudaraku, aku tetap firman menjadi hidup dalam diri orang itu. Ini rahasia pelayanan sebenarnya. Sekaligus rahasia kehidupan orang percaya saudaraku. Jadi dalam doa-doa kita, seperti doa ceria malam ini, dalam saat teduh saudara, coba saudara periksa masing-masing. Saudara periksa masing-masing, saudaraku. Ini adalah pendewasaan rohani, saudaraku. Begitu. Kadang-kadang yang kita hidupi itu bercampur dengan kenyataan hidup. Coba saya tanya, yuk ketemu teman. Apa kabar, John? Kamu baru saja mencerat. Kamu ngomong nggak? Baru mencerat. Kan nggak ada orang begitu ya. Apa kabar, John? Baik. Itu kan udah permainan tidak true itu, saudaraku. Kan begitu kan? Iya kan? Benar kan? Kita terbiasa seperti itu. Anak kita yang kecil itu, kalau mama ini, anak itu 5 tahun itu. Kita mau keluar mau ikut, Jangan ikut. Mama di sebelah saja sebentar mau ketemu Tante Noni. Jangan ikut ya. Ya. 1 kali, 2 kali anaknya nggak ikut. Lama-lama anaknya mulai gede, tahu mama di sebelah ternyata enggak, ke Bogor dia, men. Begitu. Ya berarti you bohong anakmu, nggak sincere. Hidup itu, kenapa kita tidak minimize seperti itu sih? Itu dipengaruhi cara dagang kita juga, benar kan? Kadang kita dagang begitu kan? Iya kan? Akhirnya ya kita, ya Pak, dunia begitu Pak, kalau nggak begitu nggak hidup. Itu perkataan dunia. Sinakera itu, sincere itu nggak bisa dibohongin, bos. You jangan takut tidak ada berkat kalau hatimu sincere. The battle of mind and heart itu. Pertempuran hati dan pikirannya. Kalau you bisa menang di situ, saudaraku, you akan mengerti Tuhan itu dalam. Waktu you baca Alkitab itu, you step in, saudaraku. You melangkah ke dalam untuk Tuhan ajar, saudaraku, begitu. Jadi saudara sekarang, saya coba kasih tahu. Saudara baca ayat firman Tuhan 1 perikop. Udah baca ya? Pak, kok saya ngertinya yang pendeta ngomong begini-gini. Ini ya, saya kok untuk saya sendiri untuk menemukan something new kok nggak ada ya Pak? Karena you tidak sincere. You tidak sincere. Tapi kok you sincere, you baca 1 perikop, nanti Tuhan kasih, ini apa? Bisa muncul something new, saudaraku. Itu rahasia hidup sebenarnya. Jadi bagi seorang pengkhotbah, saudaraku, ya, kalau sampai pengkhotbah itu ngomong, aduh sudah nggak ada bahan, itu neraka, bos, begitu. Nggak pernah nggak ada bahan. Karena orang sih selalu Tuhan memberikan pencerahan. 1 perikop yang dia baca, dia bisa khotbah puluhan kali dengan cara yang berbeda, saudaraku, begitu. Ini rahasia hidup loh. Coba pelan-pelan menyimak. Nah, kembali kepada hidup kita masing-masing. Gimana saudara-saudara sekalian? Mau coba hati dan pikiranmu sekarang? Ya nggak usah tutup. Kalau hatimu marah, ya marahlah. Kan gitu kan? Kalau pikiranmu nggak senang, dan kaget, ya nggak senang lah, kan gitu. Tapi coba sekali-sekali hati dan pikiran diajak untuk kompromi. Kalau saya oke, gimana ya? Saya ampuni dia gimana ya? Hatiku mau nggak ya? Bisa terima nggak bagian itu? Sakit sih. Ya tidak ada orang, ya, mujizat terjadi dalam 1 detik selesai. Nggak ada manusia begitu, saudaraku. Orang butuh waktu. Mungkin ada 2 minggu, orang butuh sebulan, ada yang mungkin 5 tahun, ada yang mungkin 10 tahun loh. Iya, namanya juga human, manusia kok, saudaraku, begitu. Ini menyinkronkan hati dan pikiran itu, it takes time, man. It takes time, begitu loh.
Ya, Tuhan itu bekerja pun tidak maksa kita, tapi Tuhan bekerja lewat menyadarkan, menginsafkan, memberikan banyak pengertian, saudara sekalian. Lama-lama, iya ya Tuhan, aku mau loh Tuhan. Nah, pada saat you seperti itu, you akan rasa hadirat Tuhan itu kuat sekali. You akan merasa Tuhan itu menanggung engkau luar biasa, dan saat itulah apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Begitu sebenarnya, saudaraku. Ya. Jadi lewat khotbah ini selesaikan kasus masing-masing ya, yang masih menyangkut masalah hati dan pikiran. Nanti baca ayat itu kembali, kalau malam sebelum tidur, Mazmur 139. Tuhan lihat hatiku, lihat pikiranku, puji aku ya Tuhan. Kalau salah, kalau pikirannya jahat, kalau hatinya marah benci sekali, tuntun aku ke jalan yang benar ya Tuhan. Aku mau, tapi aku tahu tidak mudah. Tapi ajarku ya Tuhan. Aduh, saudaraku, orang yang seperti itulah sebenarnya yang Tuhan berkenan. Ya, orang seperti itu. Oke, mari kita duduk kepala, kita berdoa sebentar yuk. Ya, lihat dirimu masing-masing. Sorry to say, saya tidak tahu hatimu, tidak tahu pikiran. Kamu sendiri yang tahu, karena kamu yang memiliki hati dan pikiran. Coba lihat beberapa kasus yang paling besar yang kamu sedang alami. Yang hati dan pikiranmu belum sinkron-sinkron. Sampai sekarang seperti duri dalam daging. Begitu. Selalu menyiksa hidupmu. Mungkin sekarang saatnya kau harus berani ambil keputusan. Coba lihat engkau siapa. Engkau yang pikirannya gampang diubah, hatinya tidak. Atau engkau orang yang hatinya gampang diubah, pikiran tidak. Coba perhatikan pelan-pelan. Biar diri saudara masing-masing berkata-kata kepada Tuhan lewat hati, lewat pikiran. Biar Tuhan Roh Kudus yang bekerja, membuat kita ini lebih dewasa rohani, mengenal diri kita. Pada saat kita lebih mengenal diri kita akan lebih mengenal Tuhan. Ketika kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan, maka pengenalan pada diri kita itu makin dalam juga, saudaraku. Knowing God and knowing self itu, saudaraku, makin lama makin bertumbuh dia. Tuhan, inilah kami, setiap kami yang kepala kami tertunduk. Jujur kami bukan orang sempurna. Jujur di bagian banyak sisi hidup kami tersisa peristiwa yang menyakitkan hati. Peristiwa yang membuat pikiran ini terluka. Membuat pikiran ini menjadi pusing. Banyak kasus yang kami biarkan begitu aja. Tapi justru itu menyengsarakan hati dan pikiran kami. Malam ini Tuhan, kami ingin letakkan semua itu di atas mezbah-Mu Tuhan. Untuk Engkau ajar, Kau sucikan lewat firman. Kau pimpin hati dan pikiran ini. Kau pimpin hati yang terluka ini. Kau pimpin pikiran yang tidak dewasa-dewasa ini. Untuk lebih memahami hidup, lebih mengerti Tuhan. Supaya kami benar-benar bukan saja knowing Jesus, tapi kami juga living with Jesus. Terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir. Tuhan, hamba berdoa, perhatikan mereka satu persatu. Kau tahu banyak mereka yang sulit Tuhan. Kau tahu mereka banyak yang kepahitan. Kau tahu mereka banyak yang bingung harus berbuat apa. Tapi tangan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Anugerah Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Pertolongan Tuhan selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh menyentuh hati dan pikiran kami, yang boleh menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, dengar kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.